Bisa jadi Epstein salah satu elit globalnya, tapi bisa jadi dia cuma pionnya. Tahu nggak sebenarnya COVID-19 itu buatan manusia gitu kan, dibuat di laboratorium gitu ya. Nah ini kalau di dalam Al-Quran ada diksi orang-orang yang melampaui batas. Nah mereka-mereka ini nih, si Epstein dan gerombolannya ini nih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel AB17. Ya, di video kali ini kita akan ngomongin soal Epstein Files. Tapi mohon maaf, gua nggak akan ngomong soal panjang lebar tentang fakta-fakta tentang orang-orang yang terlibat dan segala macamnya, karena memang sudah banyak akun-akun atau channel-channel yang membahas itu. Dan di video ini gue mau membahas yang mungkin jarang disadari orang aja gitu, soal Epstein Files ini. Oke, kita awali dengan hal-hal yang dasar dulu ya. Siapa itu Jeffrey Epstein? Nah, bacanya itu sebenarnya Epstein, bukan Epstein. Tapi it's okay lah ya. Kalau ada orang-orang yang bilang Jeffrey Epstein, gue di sini mencoba menyebutnya dengan Epstein ya. Jeffrey Epstein adalah setan penjahat berwujud manusia yang telah terbukti melakukan skandal-skandal yang sangat luar biasa mencicikannya dan sangat luar biasa melampaui batas. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran ada diksi orang-orang yang melampaui batas. Nah, mereka-mereka ini nih, si Epstein dan gerombolannya ini nih. Melakukannya di mana? Di pulau pribadi. Ya, dia punya pulau pribadi. Namanya Little Saint James. Ya, tentu kejahatan itu bukan hanya dilakukannya sendiri ya. Bukan dilakukan Epstein sendiri, tapi juga teman-temannya juga gitu ya. Setan-setan lainnya juga yang berbentuk manusia. Nah, setelah itu singkat cerita akhirnya dia dipenjara, namun di tahun 2019 dia bundir. Gitu. Tapi emang iya beneran dia bundir. Ya, wallahu alam bisawab. Oke, pada akhir 2025 dengan desakan rakyat Amerika juga ya, file-file kejahatan Epstein mulai dibuka ke publik nih teman-teman. Filenya ada berapa? 5.000 halaman? 50.000 halaman? Setebal skripsimu itu yang sudah entah kemana. Nah, nggak setipis itu. Filesnya berjuta-juta halaman, teman-teman. Berjuta-juta halaman. Ini jutanya itu bukan uang ya, tapi juta halaman. Nggak tahu tuh bagaimana. Gua memikirkan buku yang halamannya tuh berjuta-juta tuh gua nggak kepikiran gitu. Ya walaupun semuanya itu bukan dalam bentuk buku fisik ya, tapi digital. Epstein Files ini berisi apa? Ya tentang data-data pribadinya, email, segala macam. Dan terutama orang-orang yang berkomunikasi dengan si Epstein ini. Ada orang biasa, ada pengusaha, dan juga ada politikus. Dan ini bukan hanya orang-orang Amerika aja yang ada di situ. Yang ada di Epstein Files itu. Ada juga orang-orang di luar Amerika. Orang Timur Tengah juga ada, bahkan orang Indonesia juga ada. Oh ya, gue lagi ngopi ya. Ini kopi kapal api. Jadi silakan buat yang mau ngopi, kapal apinya ada di YouTube Shopping. Oke, kita lanjut. Tapi walaupun memang di situ banyak nama-nama ya, nama-nama orang-orang yang berkomunikasi dengan Epstein, tapi bukan berarti, teman-teman, bukan berarti orang-orang yang berkomunikasi itu juga semuanya adalah penjahat seperti dia. Enggak juga gitu kan. Ya misalkan kita punya kenalan gitu ya, baru berapa kali ketemu, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, ternyata dia adalah seorang penjahat gitu. Terus apakah kita juga termasuk penjahat juga? Kan belum tentu ya. Nah, nama-nama yang terjerat di situ memang belum bisa dipastikan bahwa mereka itu terjerat kasus yang sama atau tidak. Tapi sayangnya nama mereka pasti udah jelek duluan ya, karena nama-nama mereka ada di situ. Nah, untuk membuktikan nama-nama tersebut melakukan tindakan kejahatan yang sama dengan Epstein atau tidak, itu harus melalui penyelidikan dan pengadilan gitu. Nah, teman-teman, Epstein Files adalah salah satu teori konspirasi
yang akhirnya terbongkar ke publik, jadi konsumsi publik. Tapi apakah ini terbongkar semuanya? Gua rasa enggak ya. Gua turut senang dengan pembongkaran Epstein Files, tapi gua nggak senang-senang banget gitu. Karena teman-teman ingat, ini Amerika yang terkenal dengan kelicikannya, yang terkenal dengan kehati-hatiannya juga. Kita rasanya makin tak berdaya gitu ya, ketika mengetahui dengan jelas bahwa banyak para penjahat-penjahat kelas kakap gitu ya. Dia melakukan kejahatannya selama bertahun-tahun, tapi ya gitu, ada yang dibebaskan, ada yang hanya dihukumi beberapa tahun penjara, bahkan ada yang lolos. Apakah mereka termasuk elit global? Yang pasti teman-teman, elit global secara logis itu ada. Cuma kita belum memastikan siapanya. Siapa aja tuh belum bisa memastikan dengan sangat gitu. Bisa jadi Epstein salah satu elit globalnya, tapi bisa jadi dia cuma pionnya. Kita tidak tahu. Sekali lagi teman-teman, ini adalah Amerika yang terkenal dengan kelicikannya. Tidak mungkin rasanya mereka membongkar kasus yang di dalamnya ada presiden mereka sendiri gitu ya. Gua rasa dan pasti ada yang mereka sembunyikan dari kita. Entah apa. Gue merasa gini teman-teman, mereka sengaja seakan-akan terbuka gitu ya, untuk menyihir kita supaya kita percaya bahwa Amerika itu adalah negara yang terbuka. Padahal kalau kita lihat kebijakan-kebijakan politikus-politikus mereka itu overprotective gitu, yang sangat licik dan yang sangat hati-hati. Tapi teman-teman, tenang aja. Kita tidak perlu banyak khawatir soal apa yang disembunyikan oleh mereka. Apakah ini cuma pengalihan isu aja? Nggak usah terlalu pusingin itu teman-teman. Yang ada sekarang nih, si Epstein file sekarang ini, ya sudah kita selidiki selaku masyarakat dunia gitu ya. Kita fokus yang ada aja dulu di depannya. Oke, perihal Trump, ya Donald Trump. Tahu nggak, Trump itu yang menandatangani Epstein Files untuk dibeberkan ke publik. Kalau kata wawancaranya sih, si Trump sendiri juga nggak tahu kalau isi dari Epstein File itu apa. Dan ternyata ketika dibongkar, ada nama dia. Gitu. Wow, percaya nggak sih kalian dengan itu? Mungkin nggak sih presiden yang sudah 2 kali menjabat, dan dia juga adalah seorang pembisnis, sudah lama, sudah bertahun-tahun lamanya. Dia adalah seorang pembisnis yang cukup handal, yang memang punya relasi yang sangat wow gitu ya. Masa ya dia nggak tahu isi dari Epstein Files? Atau tidak ada yang memberitahu bahwa namanya ada di Epstein Files? Itu sangat mencurigakan nggak sih? Terlebih Trump itu adalah salah satu teroris yang secara langsung atau tidak langsung membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terutama di Gaza. Penjahat dia ini. Bisakah kita mempercayai perkataannya? Lanjut. Perihal Bill Gates nih teman-teman ya. Ini nih mantap nih. Sebenarnya gue males bikin konten ini ya. Tapi karena konten ini juga menyangkut tentang politik ya. Terutama tentang politikus di dunia gitu ya. Jadi gue mikir oke lah kita bahas ini ya. Oke nih perihal Bill Gates ya. Katanya dalam dokumen tersebut sebelum pandemi COVID-19 terjadi, Gates menginginkan ada simulasi penanganan virus. Nah ini baru katanya ya. Kalau itu benar, ini memperkuat asumsi pecinta teori konspirasi yang dari dulu mereka tuh bilang COVID itu adalah buatan Gates. Bahkan mungkin ada beberapa dari mereka bilang, tuh kan gue udah bilang apa, bahwa Bill Gates itu berada di belakang COVID-19. Gini teman-teman. Anggaplah Bill Gates itu memang penyebab dari COVID-19. Anggaplah seperti itu. Kita simulasikan ya di dalam otak kita. Lantas, jika itu benar, kenapa para teoritikus konspirasi itu tidak membuktikannya pakai data dan fakta-fakta yang ada, pakai keilmuan gitu. Ada metodologi penelitiannya gitu. Karena sampai sebelum Epstein Files ini dibongkar ke publik, gue belum
pernah menemukan mereka itu membuat sebuah penelitian soal COVID-19 dan hubungannya dengan Bill Gates. Setahu gue mereka cuma berasumsi. Dan lucunya mungkin kerennya juga, desas-desus itu mulai terlihat nih sekarang. Tapi karena tidak adanya bukti dan data yang cukup, mereka ini seakan-akan kayak peramal hujan gitu ya. Misalkan sekarang hari Senin, kayaknya hari Rabu mendatang akan turun hujan. Mereka bilang begitu di hari Senin. Kalau dibilang kok bisa hari Rabu turun hujan, dia bilang ya nggak tahu. Tanya saya. Atau ya itu cuma asumsi saya gitu. Ternyata di hari Rabu beneran hujan. Terus di hari Rabu dia bilang begini, tuh kan, udah gue bilang juga apa, hari Rabu itu pasti hujan. Ya, bukankah itu seperti kebetulan ya? Tapi menurut gue pribadi teman-teman, soal teori mereka soal Bill Gates di belakang COVID-19, ini nggak bisa dibilang cuma teori dangkal sih. Walaupun gue berkali-kali ngomong di video ya, bahwa sampai saat ini gue mengambil pendapat ya, bahwa COVID-19 itu memang berasal dari Wuhan gitu, dari sebuah pasar, karena mereka-mereka di Wuhan itu makan makanan yang seharusnya nggak dimakan. Virusnya dari hewan lalu muncul di manusia. Ya sampai sekarang gue meyakini COVID-19 dari situ. Karena memang fakta-faktanya penelitiannya seperti itu. Kalau teman-teman ngikutin gue dari lama, di IG gue, di Instagram gue pernah bilang bahwa gue pribadi meyakini bahwa COVID-19 itu ada. Ya, bukan nggak ada. Cuma penyebabnya bukan dari hewan, tapi dari buatan manusia. Gue udah pernah bilang begitu, tapi dengan moral. Gue nggak mau menyebarkannya, gue nggak mau mendoktrin orang tanpa ada data yang kuat, tanpa ada bukti-bukti yang kuat. Gue nggak mau mendoktrin orang, tahu nggak sebenarnya COVID-19 itu buatan manusia gitu kan, dibuat di laboratorium gitu ya. Pakai asumsi aja, ini si A, si B, perusahaan A yang bikin, nggak ada data, cuma pakai asumsi. Ya gue nggak mau, secara moral itu salah. Makanya pemikiran gue itu ya buat gue pribadi. Kecuali kalau gue udah dapet fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada melalui penelitian, ya baru gue bisa bilang itu ke publik. Gue menganggap teman-teman, beberapa teori konspirasi yang beredar itu mendekati kebenaran. Tapi banyak banget teori konspirasi yang ngaco. Secara logis nggak masuk akal. Secara data dan bukti juga sangat lemah sekali. Cuma pakai asumsi. Nah, beberapa teori konspirasi yang menurut gua itu cukup masuk akal dan bukti-buktinya sudah cukup terlihat, fakta-faktanya cukup terlihat. Ya ayo kita bongkar itu teman-teman. Kita harus kuat untuk membongkar konspirasi-konspirasi itu. Kita harus bersatu lah. Oh ya, soal COVID-19 ya, teman-teman jangan lupa bahwa 2020-2021 ya, sekitar tahun segitu, ada orang yang ngaco bilang begini. Ini beneran ya, teman-teman. Ada orang ngaco bilang bahwa jangan vaksin COVID-19, bahwa di vaksin tersebut terdapat chip gitu, atau terdapat hal-hal tertentu yang nanti di 2024, ketika pemilu 2024, kita itu bisa dikendalikan. Ada yang bilang kayak gitu. Serius. Sengaco itu ada. Kita lihat 2024 kemarin nggak ada tuh yang namanya dikendalikan gitu. Ya walaupun memang dari pemilu 2024 itu kita bisa melihat bahwa orang-orang bodoh di Indonesia itu masih banyak. Oke, gitu ya untuk pecinta teori konspirasi. Kalau kalian belum punya bukti dan data yang cukup, coba kalian riset dulu, teliti dulu di segerombolan kalian aja dulu gitu. Orang-orang yang percaya itu, kalian teliti pakai metodologi penelitian gitu kan, terbitkanlah jurnal gitu kalau bisa, pakai bukti-bukti yang ada, data-data yang ada, baru sebarkanlah gitu. Jangan cuma pakai asumsi doang. Coba kita mulai
menghormati ilmu pengetahuan lagi. Oh ya, bagi kita yang muslim ya, soal Epstein Files ini juga ada soal menyangkut keislaman gitu ya, yaitu soal kiswah Ka'bah yang ternyata dikasih ke Epstein oleh seorang pengusaha gitu di Timur Tengah. Entah itu dia dibayar atau tidak. Dan sampai sekarang kita nggak tahu penggunaannya itu untuk apa. Tapi dari desas-desus gitu kan, itu dibuat untuk dihinakan, diinjak-injak gitu. Dan ada yang bilang juga itu buat semacam ritual yang nggak benar. Nauzubillahi min zalik. Ya, sampai sekarang itu belum tahu ya kita kiswa itu buat apa. Oke, tadi di awal gue bilang bahwa Epstein itu sudah mati, bundir. Tapi apakah benar demikian ya? Apakah jangan-jangan dia memang memalsukan kematiannya gitu? Nah, coba kalian tulis pendapat kalian, asumsi kalian boleh deh, atau teori-teori kalian soal Epstein Files, atau soal COVID-19, bebas lah ya, di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada yang keliru dari ucapan gua, kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, silahkan komen juga. Oke, itu aja video yang bisa gua sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa berpikir teman-teman. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, dan share. Gua Abai 17 and have a nice day.